Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pertama dengan judul Misi Allah bagi kita bagian 1. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan pelajaran sekolah sahabat. Ketika kami akan membuka lembaran-lembaran suci, ketika kami akan membahas topik-topik yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Firman Tuhan yang begitu dalam, luas, itu boleh berguna, itu boleh menambah wawasan kehidupan kerohanian kami. Dan pada akhirnya kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang ada dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, saat ini kita telah masuk dalam seri pembelajaran firman Tuhan sekolah sahabat triwulan yang terakhir untuk tahun ini. Dalam seri pembelajaran sekolah sahabat dengan judul yang baru, Misi Allah, Misi Saya. Lebih khusus untuk pekan ini, kita diangkat satu topik, satu isu yang penting yang ditulis oleh para direktur-direktur misi Advent, misi gereja. Mereka mengangkat satu topik untuk pekan ini, yaitu misi Allah bagi kita. Bagian 1. Ternyata Allah mempunyai misi bagi kehidupan saya dan saudara. Latar belakang ayat tema atau penulisan kitab Kejadian 3 ayat 9 ini, kita mengerti bahwa ini adalah kisah di mana Tuhan memanggil manusia itu, dalam hal ini Adam dan Hawa, itu oleh karena Adam dan Hawa, mereka telah jatuh ke dalam dosa, mereka telah melanggar hukum Allah, yang dimana Allah perintahkan kepada mereka bahwa semua buah yang ada di Taman Eden boleh kamu makan, kecuali yang di tengah-tengah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Namun pada akhirnya mereka melanggar, mereka memakan, dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi inilah yang luar biasa dari Tuhan kita. Inilah yang hebatnya dari Tuhan kita. Inilah yang dinamakan dengan kasih karunia. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa telah berbuat dosa, Tuhan Allah tetap memanggil mereka, tetap mau menjangkau mereka, tetap mau merangkul mereka untuk datang kepada Tuhan. Berbicara tentang misi Allah bagi kita, ternyata asal mula dari dan tujuan dari misi ini tidaklah muncul ketika Allah memberikan misi kepada Abram. Ini tidak muncul juga ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tidaklah muncul pada waktu pembuangan di Babel. Misi Allah bagi kita tidak muncul pada waktu Yesus berada di dunia ini secara fisik. Dia tidak muncul, misi Allah tidak muncul atau tidak mulai ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misionarisnya sebagai penginjil bagi Allah. Ternyata misi Allah bagi kita ini dimulai oleh Allah sendiri pada mulanya, dari ketika dia menciptakan manusia dalam alam semesta ini. Saudara-saudara, kita mengenal bahwa Allah yang menciptakan manusia. Dia yang merangkul kita semua, dia yang memanggil kita kembali ketika jatuh ke dalam dosa. Misinya adalah membangun kembali hubungannya dengan manusia. Ini memang kita mengenal bahwa rencana keselamatan, misi Allah sudah jauh dibuat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tapi itu dimulai dilaksanakan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Misinya adalah membangun kembali hubungan dengan manusia dengan cara Allah yang menjangkau kita. Saudara-saudara, berbicara tentang Allah yang menjangkau kita, inilah maksud dari Alkitab. Salah satu cara supaya hubungan kita kembali dengan Tuhan, yaitu dengan cara seperti ini. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Kita boleh baca dimanapun Anda berada, boleh baca.
adalah asal mula ketika manusia, nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa, pada waktu mereka ditempatkan di Taman Eden dan diberikan kuasa untuk memilih, firman Tuhan berkata, teks-teks Alkitab mengatakan bahwa Allah menyuruh semua buah yang ada di dalam taman ini boleh dimakan, namun buah yang ada di tengah-tengah taman, buah pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan, dengan ditambahkan bahwa akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Namun, karena tidak menurut kepada Tuhan dan lebih menurut kepada kebohongan setan atau iblis, maka mereka sentuh, mereka makan, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Itu ada dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Buku Sekolah Sabat, Global Mission Center Directors. Jadi ini pelajaran Sekolah Sabat ditulis oleh para direktur global misi pusat. Nah, di sini dikatakan, peristiwa tersebut telah mengubah rencana dan maksud awal dari Allah bagi planet bumi yang baru saja diciptakan. Misi keselamatan yang telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Jadi ingat, misi Allah bagi kita sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sekarang harus dilaksanakan. Inilah yang menjadi misi Allah dan Allah yang menjadi misionaris pertama. Nah, kalau berbicara tentang, siapa misionaris pertama di dunia ini? Tentu Allah sendiri yang menjadi misionaris, the first missionaries, atau misionaris yang pertama. Kita pelajari Alkitab. Puji Tuhan, Alkitab tidak hanya berdiam diri saja ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, Sekolah Sabat, Alkitab, tetapi dengan eksplisit atau dengan secara tegas menerangkan bahwa ketika manusia, Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, Allah datang untuk mencari mereka. Allah datang untuk menjangkau mereka, untuk memanggil mereka. Pertanyaan, apakah Allah tidak mengetahui keberadaan mereka? Padahal Allah itu Allah yang maha tahu. 1 Samuel 2 ayatnya yang ketiga bagian B. Sebab karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Tetapi mengapa Tuhan memanggil mereka? Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan. Padahal Allah maha tahu, tapi kenapa dia memanggil mereka? Karena Allah mau menjangkau, ini jawabannya. Karena Allah mau menjangkau mereka, tidak membiarkan mereka, memanggil mereka karena kasihnya kepada manusia, mau mencari orang yang berdosa, dan inilah misi yang Allah inginkan bagi kita, untuk membangun kembali hubungan kita dengan orang lain, mencari mereka yang berdosa, dan membawa mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah Allah menjangkau kita, setelah Allah mau merangkul manusia, pada akhirnya Allah kita rindu tinggal bersama dengan kita. Berbicara tentang Allah rindu tinggal bersama dengan kita. Dalam Kejadian 17, Kejadian 26, dan Kejadian 28 merupakan perkataan-perkataan yang disampaikan langsung oleh Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahwa Allah akan menyertai perjalanan hidup mereka. Artinya Allah bersama dengan mereka. Selain itu, dalam perjanjian lama Allah terus menjalankan perannya sebagai misionaris. Lewat peristiwa sesudah air bah, Allah terus lewat peristiwa air bah, ketika manusia mau melawan Allah dengan membuat menara yang bernama Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan membuat mereka berpencar. Mereka berpencar untuk memenuhi segala bumi. Mulai dari peristiwa itu, Tuhan membesarkan lokasi pelayanan dengan mengutus Abraham. Itu kita boleh lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 20 ayat 1 sampai 20 dengan berbagai-bagai janji Allah sampaikan, dan salah satu janji Allah kepada Abraham bahwa aku akan menyertai engkau. Lihat, Allah tidak berhenti kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
dia tetap eksis tinggal bersama dengan, kalau kita lihat di kehidupan di Mesir, yaitu Yusuf pada waktu dia berada di tanah Mesir, dan Musa ketika berada di tanah Mesir, dan ketika keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Kejadian 39 ayatnya yang kedua, 21 dan 23. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf ketika berada di rumah Potifar dan berada dalam penjara. Keluaran 3 ayat 12 adalah perkataan dan janji Allah sendiri akan menyertai Musa. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menjangkau kita, itu berarti dia mau tinggal bersama dengan kita. Seperti Tuhan mau tinggal bersama Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Dan semua rencana pekerjaan masalah hidup mereka selalu diatasi bersama dengan Tuhan. Kita meyakini ketika Tuhan menyertai kita dan bersama dengan kita, maka berkat yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, kita boleh rasakan sampai sekarang ini. Tinggal dari kita saja. Mari kita biarkan Tuhan tinggal bersama dengan kita dan menjadi satu dengan kita. Berbicara tentang satu, menjadi Allah yang menjadi satu dengan kita. Yohanes 1 ayatnya yang pertama, ayat 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalimat Allah beserta kita atau Immanuel adalah ungkapan yang ada dalam perjanjian baru pada waktu Yesus lahir dan hidup sebagai daging yang tinggal bersama-sama dengan manusia. Engkau akan memberi nama dia sebagai Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Artinya kita menjadi satu, kita bersama-sama dengan Allah dan Allah tinggal bersama dengan kehidupan kita, dengan kita manusia. Nah, setelah Allah punya misi untuk kita, setelah dia mau menjangkau kita, tinggal bersama dengan kita, pada akhirnya dia mau menjadi satu tim dengan kita. Dalam Alkitab, lebih khusus dalam perjanjian lama, sudah disampaikan bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita, menjadi partner dengan kita. Kita sudah lihat beberapa pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa, bagaimana Allah mau satu dengan mereka, mau bekerja sama, dan mau bersama-sama dengan mereka. Dalam hal ini, diteruskan sampai dalam perjanjian baru, sampai pada generasi sekarang ini, bahwa Allah menjadi partner dengan kita, dan hal ini merupakan nubuatan yang telah disampaikan dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, peristiwa yang ada di Taman Eden. Selanjutnya, Allah dia ingin bersama dengan kita. Dia ingin menjadi satu tim partner dengan kita. Dan Allah terus-menerus bersama dengan kita. Matius 28 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, ini adalah bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan telah dirasakan sampai saat ini bagi kita umat manusia. Saudara-saudara, luar biasa. Allah yang telah menjangkau kita, Allah yang telah menciptakan kita, dia rindu bersama-sama dengan kita. Dia terus-menerus bersama dengan kita sampai pada kesudahan. Nah, di sini dikatakan, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam pelajaran sekolah sahabat katakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, sesudah itu ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 15, 19, dan 20. Dalam Kristus, sifat misionaris Allah benar-benar diperkenalkan. Bahkan Yesus sendiri pernah menyatakan misinya dengan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu ada dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, bukti nyata Yesus selalu bersama dengan kita. Bahkan dia tetap
bersama dengan kita, setia sampai mati, itu ada dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke 3 ayatnya yang ke-16. Mohon maaf, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Adalah janji kasih karunia Allah kepada manusia. Saudara-saudara, melalui ayat ini, Allah yang dengan setia selalu bersama dengan kita lewat wujud nyata Yesus Kristus, boleh setia sampai mati. Saya rasa sebagai orang Kristen juga kita butuh kesetiaan kepada Tuhan sampai mati atau sampai Tuhan datang. Jangan setia bersama dengan Tuhan sampai hanya di saat kita susah. Jangan setia hanya sampai di saat kita merdeka. Jangan setia kepada Tuhan sampai menikah. Jangan setia kepada Tuhan sampai tersinggung. Jangan setia kepada Tuhan sampai murtad. Karena ada orang yang setia kepada Tuhan sampai tersinggung. Setia, kalau ada masalah yang menyinggung hati, murtad. Jangan setia cuma sampai hanya karena menikah. Setia tapi ketika menikah, sudah tidak setia. Sudah ikut keluar dari organisasi. Jangan setia, pada akhirnya akan murtad. Sebagaimana Allah yang setia, Yesus setia bersama-sama dengan kita, setia sampai mati, pada akhirnya sudah sepatutnya kita sebagai umat Tuhan harus setia kepada Tuhan sampai mati. Setia itu harga mati. Saudara-saudara, selanjutnya, sebagaimana Yesus yang setia selalu bersama dengan kita demi mewujudkan misinya, sudah sepatutnya kita juga setia bersama-sama melaksanakan misi tersebut. Kita masih lanjut dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, berbicara tentang Allah yang akan kembali untuk kita. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudara, ini adalah bagian dari kalimat terakhir Yesus. Yang dia ini adalah bagian-bagian dari kalimat terakhir dari Yesus sebelum dia disalibkan. Dia sampaikan ini kepada murid-muridnya pada waktu mereka sedang melakukan jamuan makan malam bersama sebelum ini Yesus ditangkap. Ini merupakan janji Yesus ketika dia telah bersama-sama tinggal dan menjadi satu dengan kita. Dia mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara, bagi saudara dan saya, mati di atas kayu salib dan pergi ke surga untuk menyediakan tempat yang sangat indah bagi kita semua, dan akan bertemu kembali dengan dia. Bahkan akan ada reuni yang sangat luar biasa. Dan ketahuilah, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali tercapai, misi Allah pada waktu itu telah selesai pasca kejatuhan. Pendalaman. Kristus tidak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan mereka tidak sulit, tetapi mereka tidak akan dibiarkan untuk berperang sendirian. Ia memastikan kepada mereka bahwa ia akan berserta dengan mereka, bahwa kalau mereka mau pergi dengan iman, mereka akan bergerak di bawah perisai yang maha kuasa. Selama mereka mentaati sabdanya dan bekerja sehubungan dengan dia, mereka tidak dapat gagal. Pergilah kepada segala bangsa. Ia perintahkan kepada mereka, pergilah ke tempat yang paling jauh yang dapat dihuni dan pastikanlah bahwa hadiratku akan bersama-sama dengan dikau di sana. Aku bekerjalah dalam iman dan keyakinan, karena waktu tidak akan pernah datang bila aku akan meninggalkan dikau. Aku akan bersama dengan dikau selamanya, menolong dikau untuk melakukan pekerjaanmu, memimpin, menghibur, memuaskan, menolong engkau, memberikan kepadamu kemajuan dalam mengucapkan perkataan yang akan menarik perhatian orang lain untuk ke surga. Alfa Omega, Ellen White, jilid 7 halamannya yang ke-25. Kesimpulan, sebagaimana Allah yang adalah pencipta, penebus, pemelihara kita, adalah Allah yang selalu menjangkau kita. Dia selalu ingin dan tetap
berkerinduan untuk bersama-sama dengan kita. Biarlah kita juga manusia, ciptaan Tuhan, boleh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Rindu berdiam diri dengan Dia. Karena itulah misi Allah untuk membangun hubungan kembali dengan Allah. Marilah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, serta misi yang baik bersama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Saat ini kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat tentang misi Allah bagi kita bagian pertama. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, apa yang telah kami pelajari boleh menjadi berkat dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, berkati pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan boleh bagikan ini kepada orang-orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, tumere.